Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita selalu memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dari sekian banyak hamba-Nya yang mampu istiqomah untuk beribadah dan memaksimalkan bulan suci Ramadan ini, yang mana nikmat ini Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali orang-orang yang dipilihnya. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan, uswatun hasanah, qudwah dan panutan kita, serta idola seluruh kaum muslimin, yang mana seluruh kaum muslimin bercita-cita agar supaya di akhirat kelak mampu bermajelis bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di beberapa malam sebelumnya para asatidzah telah menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan adalah dikenal juga dengan syahrul maghfirah, bulan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena pada bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang ganjaran dari amalan tersebut adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ampunan setahun sebelumnya. Dan pada kesempatan ini jemaah sekalian, kami akan mengambil satu amalan yang hendaknya kita rutinkan, hendaknya kita perhatikan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut adalah istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, beristighfar merupakan hal yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau mendapatkan gelar al-ma'sum, beliau rajin dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, bahkan malam harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Maka masyarakat muslimin, beristighfar merupakan ibadah yang sangat agung, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya jika saja hamba tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membenci hamba yang pendosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai jika saja ada hambanya yang berbuat dosa kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai pendosa yang beristighfar daripada seorang hamba yang tidak pernah berdosa sedikit pun. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yadnibun thumma yastaghfirunallah." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika saja kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan satu kaum, dan kaum tersebut akan berbuat dosa kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya yang pendosa kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba yang tidak pernah berdosa sama sekali. Dan tentunya jamaah sekalian, tidak ada satupun hamba, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa satu kali pun. Semua manusia pasti berbuat salah. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sering berbuat salah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada umatnya al-khata',
artinya adalah orang yang selalu berbuat salah. Dan hal itu lumrah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sungguhnya kalian sering berbuat salah, pasti berbuat salah bil-laili wan-nahar, entah itu di malam hari maupun di siang harinya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepada aku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka jamaah sekalian, beristighfar merupakan hal yang sangat agung, yang hendaknya kita rutinkan di setiap harinya, baik di pagi hari, siang, sore maupun di malam harinya, hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui berapa dosa yang kita perbuat. Tidak ada yang mampu menghitung berapa kali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita rahmatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berputus asa atas dirinya sendiri disebabkan karena banyaknya dosa yang telah dia perbuat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, innahu yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Bahkan dalam hadis qudsi lebih ditegaskan lagi, lebih dispesifikkan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala agar supaya memberikan motivasi kepada seluruh hambanya, kepada seluruh pendosa yang selalu berbuat dosa, kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau ragu. Jangan engkau ragu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Entah itu dosa kita setinggi langit, menjulang ke langit, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dengan catatan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibnu Adam, law balagat dzunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali," kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak cucu Adam, jika saja dosamu menjulang tinggi ke langit, kemudian engkau datang kepadaku, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian tersebut yang menjulang ke langit tersebut, wala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak peduli apa yang telah terjadi setelahnya. Maka jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama menjelang malam Lailatul Qadar nanti di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saja aku mengetahui bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Maka apa yang hendak aku lakukan? Apa yang harusnya aku baca? Apa yang harusnya aku ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Aisyah dan kepada seluruh umatnya, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna," atau fa'fu anni. Maka masyarakat muslimin, hafalkan doa ini. Perbanyaklah membaca doa ini, terutama di setiap malamnya, di setiap kita menjelang berbuka, dan di setiap harinya kita membaca doa tersebut. Bahkan jika saja kita mengetahui bahwasanya di suatu malam nanti, ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka pada malam itu berbanyaklah membaca doa ini, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, yaitu orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan berakhir tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.